Boleh sekali lagi lebih semangat suaranya. Halo semuanya, welcome for semua yang hadir di tempat ini maupun Anda yang mengikuti online service dimanapun Anda berada. Mari bersama berdiri, let's celebrate Jesus today. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita, God. Koneosi bersama. Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku dalam jalanmu. Ku tidak takut, amin, sebab Kau serta
Tuhan, dimanapun kami berada, kehadiran-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Yang mau merasakan manifestasi Tuhan, angkat tangan kita sama-sama. Let's sing this with your hearts. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, will manifest Himself. Sing Yahweh, Yahweh. Bersama, your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Thank you, God. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Come on, angkat tangan kita bersama. Yahweh, doing something great. Awaken supernatural faith. Sing it. Yahweh, Rapha, Elohim, sing it. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. If you worship, He
Eksklusif biarkan dia bekerja di momen ini. Dia yang paling kenal dan tahu setiap pribadi kita satu demi satu. Percaya bahwa tangannya gak kurang panjang untuk menggapai setiap kita. Percaya saat ini yang sakit disembuhkan, yang mengalami lemah Tuhan kuatkan, yang dalam kesesakan dibukakan jalan, yang mengalami pergumulan, kesesakan, merasa terhimpit, Tuhan bukakan jalan dan bebaskan di dalam nama Yesus. Kemudian kita mau sama-sama mulai buka suara kita, angkat suara kita, naikkan syukur kita, naikkan doa kita pada Yesus. Jangan ada yang berdiam diri. Come on, let's begin to worship Him. Release your power, release your power. Come and flood this place, come and flood this place with your presence, Lord. We believe, 'cause we believe in you, Lord. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Hanya kepadamu, hanya kepadamu, Yesus. Kini nama Hoya Raya Shande, kini nama Hoya Raya. Come on, music, terus menyembah, terus menyembah. Jangan ada yang berdiam diri. Sampaikan doa kita, sampaikan syukur kita pada Yesus. Come on, oh, release your power. Oh Jesus, oh Jesus. Shake it in the heart, kini nama Hoya Raya Shande, kini nama Hoya Raya Hoya, kini nama Hoya Raya Shande, kini nama Hoya Raya Shande, kami percaya, kudus, kudus, kudus namamu. Berkaryalah Tuhan di tempat ini, di tempat ini. Jamah setiap kami, jamah setiap kami. Kau pakai kami, kau pakai kami sepenuhnya. Kami percaya Engkau. Holy is your name, holy is your name. Thank you, Jesus. Thank you for your grace. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, Tuhan. Kami percaya dalam nama-Mu, Tuhan. Oh, we believe in you, Jesus. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to
you'll see, sing it to your hearts. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, bless the Trinity. Angkat tangan kita sama-sama, ayo sing. Segala pujian bagimu, segenap nafas surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Yes, God. Dikau kami puji, dibagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa. Allah Tritunggal, agung namamu. Kuasian segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nam. Sekali lagi dengan iman kita sama-sama katakan, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Haleluya. Tuhan Yesus, kami memuliakan Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang baik yang telah Tuhan kerjakan. Dan kami percaya hadirat-Mu ada di sini hari ini. Dan Tuhan sangat peduli dengan kami semua. Haleluya, bermanifestasilah ya Tuhan. Nyatakanlah diri-Mu bagi kami semua. Haleluya, ketika kami memuji Tuhan, kami meninggikan Engkau. Haleluya, kekudusan-Mu, keagungan-Mu, kebesaran, kemuliaan-Mu ada di sini bagi kami semua umat-Mu. Haleluya, buatlah kami lebih sadar, buatlah kami lebih dekat kepada Tuhan. Haleluya, membuat kami boleh melihat kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, bukan hanya dari jauh, tapi dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh mengalami Tuhan lebih mulia lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan hati kami untuk firman-Mu. Ya Tuhan, Roh Kudus menolong kami semua.
supaya kami boleh menangkap pesan Tuhan yang berguna untuk hidup sekarang dan yang akan datang. Dan kami percaya kuasa-Mu akan mendatangkan perubahan, membuat kami bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman Tuhan. Bersama kita mengatakan, amin. Puji nama Tuhan. Kita memberi salam saudara-saudara kita dan kita mendengar pengumuman. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan Komsel on-site ataupun online sesuai persetujuan Komsel masing-masing. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Siang saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita semua mendapat kesempatan untuk memberi, dan saya percaya kita semua mengerti Alpha Omega Church tidak memaksa siapapun untuk memberi. Tapi ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memelihara hidup kita dan memberikan berkat-Nya buat kita semua. Ya, dengan sebagai rasa syukur ini kita datang kepada Tuhan dengan membawa buah tangan kita yang akan sangat berguna untuk visi dan misi Alpha Omega Church dan menjembatani banyak orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan pun menerima dan memberkati setiap persembahan saudara-saudara sekalian. Saudara bisa menggunakan nomor rekening yang ada sebagai online. Juga ada mesin edisi yang bisa dipakai untuk debit maupun kredit. Dan kita berdoa, kita menyiapkan persembahan kita bersama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup ini. Dan kami datang kepada Tuhan dengan membawa buah tangan kami ya Tuhan. Kami ingin untuk menyenangkan hati Tuhan dengan apapun. Mungkin jumlah yang besar ataupun kecil, Tuhan akan menerima dan memberkatinya. Dan menjadikannya alat yang berguna dan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati setiap persembahan saudara-saudara. Ada sebuah tambahan pengumuman tanggal 25, jadi 2 minggu lagi, Joy akan ada Joy Sports Day, ya pukul 10. Jadi saudara-saudara bisa menyiapkan anak-anak saudara, keponaan, ya, cucu-cucu dan kawan-kawan kita untuk mereka bisa hadir di acara Sports Day yang akan diadakan 2 minggu lagi tanggal 25 pukul 10 ya. Tuhan memberkati kita semua. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya menyampaikan welcome. Selamat datang buat saudara-saudara yang lama, yang baru. Kita semua senang bisa berkumpul bersama-sama.
Serial selama 1 bulan ini kita membahas tentang Gospel for Sinners. Kabar baik untuk orang berdosa, ya. Kabar baik untuk orang berdosa. Minggu yang lalu kita telah membahas juga tentang dosa dan akibat-akibatnya. Dan hari ini kita akan membahas tentang ku akan menang. Ya, ku akan menang dari dosa. Bagi yang merasa terikat dan terbelenggu atau mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang udah lama, mungkin akan bertanya, ini sudah kebiasaanku, ini sudah menjadi habitku, ya, apa bisa diubah? Mungkin ada yang berpikir, kebiasaan seperti ini masa jelek? Hanya karena lu nggak biasa aja dengan gua gitu. Ya, saudara, kan ada kata-kata gitu. Kalau kamu itu nggak bisa merubah orang lain, ubahlah dirimu. Jadi kalau dia itu memang sudah nggak bisa diubah, ya kayak gitu, terima aja kita ngubah diri kita gitu. Maksudnya nerima aja lah apa adanya gitu. Sehingga ada banyak orang juga bertanya, memangnya gini ini gue ini jelek gitu. Tuh ya, kalau mau dites ya boleh, tapi kalau enggak ingin dites mau ngaku sendiri sama Tuhan ya enggak apa-apa gitu. Ya kan? Nah itu. Cuma pertanyaannya saudara, kalau ini sudah menjadi sebuah kebiasaan sampai kita merasa buat aku ini it's okay, enggak ada masalah gitu. Lihat sebelah sekelilingku, rumah tanggaku, mereka juga bisa nerima gitu. Padahal kalau ditanyain satu-satu sebetulnya gak bisa nerima gitu. Cuma saking kepeksa ya wis apa adanya gitu. Ya kan? Nah ini. Nah tapi untuk orang Indonesia itu seringkali menggunakan kata begini. Kalau sudah kadung ngoyot, masa bisa dilepaskan? Gitu. Nah hari ini kita akan melihat sebuah catatan, ya, yang ditulis oleh Lukas di dalam Lukas 13 ayat yang ke-16. Lukas 13 ayat yang ke-16. Kita ucapkan sama-sama. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham. Ayat 11 dan 12. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Tuhan Yesus melihat perempuan itu, dia memanggil dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Puji Tuhan. Tuhan ketemu siapa saja, orang tidak minta pun, dia panggil, dia lihat, disembuhkan. Ya, ini Tuhan Yesus. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari catatan ini? Yang pertama, dia mencatat tentang ikatan yang sudah 18 tahun. Ya, ada catatan yang baik sekali di ayat 16 itu mengatakan karena dia ini keturunan Abraham, oleh sebab itu Tuhan sangat care kepada dia dan Tuhan ingin supaya dia dibebaskan. Nah, 18 tahun terikat. Seorang Taufik Pasyak, dia adalah dokter dengan lagi tambahan di belakangnya, saudara-saudara, sebagai ahli neuroanatomi dan neuroscience. Dia itu menceritakan, membuat sesuatu jadi kebiasaan itu dibutuhkan usaha lebih. Dibutuhkan usaha lebih. Kita itu mau jadi jelek pun itu dibutuhkan usaha lebih. Ya, enggak mungkin tidak.
Orang yang biasanya ya nata sepatunya rapi kalau datang pulang rumah. Mau jorok-jorokan gitu mesti ada usaha lebih untuk jadi seperti itu. Ya kan? Tadinya itu melihat, aku tadi ngelepasnya kok cuma dilempar gitu aja ya gitu. Nah, itu. Nggak enak. Karena kita sudah biasa ngelepasnya rapi. Tapi sekarang untuk supaya jorok, ya perlu usaha lebih. Coba orang-orang yang biasa kalau pulang mau tidur mandi dulu. Sekarang mau ngerubah, teman-temanku pulang enggak usah mandi, langsung tidur aja. Mau kayak gitu itu mesti ada usaha lebih juga, saudara. Ya, mesti ada usaha lebih. Wes gak apa-apa kecut-kecut, basin, enggak apa-apa lah. Yang di sebelah ini merasa gak terima, semprotono mukamu pakai minyak wangi, wis tidur sendiri gitu. Itu namanya semaunya sendiri itu. Ya. Tapi mungkin ada yang dulunya seperti itu, mau merubah, itu pun perlu usaha lebih. Pokoknya semua perubahan dalam hidup ini membutuhkan usaha lebih. Menurut riset itu dia mengatakan setidaknya butuh 22 hari untuk membentuk kebiasaan baru, terutama kebiasaan yang berkaitan dengan motorik kita. Karena motorik ini akan memerintah. Ya, dia akan ngatur, memerintah. Bayangkan sudah 18 tahun. Ya, sudah menjadi kebiasaan, menjadi habit. Ini pasti sulit, tidak gampang. Ya. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, untuk mematahkan ini semua perlu kekuatan Tuhan. Ada sebuah kata-kata yang mengatakan begini, the task of breaking a bad habit is like uprooting a powerful oak within us. Tugas menghentikan kebiasaan buruk itu seperti mencabut satu tanaman pohon ek yang sudah berakar kuat di dalam diri kita. Dijebol, dicabut. Sudah 18 tahun. Ya. Manusia tidak mungkin bisa dia mencabut ini, melepaskan ini. Tetapi Yesus sanggup. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara perhatikan pohon ini yang sudah tertanam, ya, seperti pohon ini yang sudah tertanam, sudah berakar ke dalam, dan akarnya bukan hanya di permukaan, tetapi sampai terus ke dalam. Kalau dia mesti dicabut, wah itu perlu tenaga atau usaha khusus. Ada pohon-pohon yang kalau nyabutnya itu membutuhkan apa? Crane. Habis digali-gali lalu crane-nya datang ditarik-tarik supaya dia lepas. Dalam hidup kita juga begitu, ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah berakar ke dalam. Tidak tahu apa saja. Ya, kita sendiri bisa menyebutkan itu. Nah itu jebolnya itu perlu kekuatan lebih. Siapa yang mampu melakukan itu? Hanya Tuhan yang dapat melakukan itu. Karena ini urusannya sampai ke dalam akar. Kalau dia tidak ditarik begitu kuat, dia nggak akan lepas sampai ke akar-akarnya. Ya tuh, saudara-saudara, sampai akar-akarnya. Akar yang ke samping, akar yang ke bawah, semuanya dijebol, dikeluarkan. Dan ini yang membuat lalu hidup ini terbebas. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi 18 tahun. 18 tahun itu berbicara tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Bagi seorang yang katakanlah dia sudah ditangkap dan diborgol, ya. Ini kita baru pinjam dari tahanan pengadilan negeri. Ya.
Potongan memang gemuk seperti koruptor. Tapi hanya potongan saja, tapi isinya lain. Nah, saudara-saudara, mungkin dia dihukum, mungkin dia sudah ditetapkan ini dan itu, tapi kalau Tuhan melepaskan, dia akan terlepas dan dia terbebas, ya. Puji nama Tuhan. Jadi perlu sekali kita menyadari, ya, kelepasan, ya, pembebasan yang dilakukan Tuhan itu memang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan buat dia, saudara, supaya dia tidak kembali lagi di borgol. Nah, saudara-saudara, kelepasan itu bukan hal main-main. Tidak ada seorang pun yang sanggup. Saya senang dengan orang-orang yang suka membaca Alkitab. Walaupun dia tidak mengerti, tapi dia belajar membaca. Seorang saudara dia membaca, setiap kali saya ketemu saya ajak membaca. Dia cerita macam-macam, saya bilang, waduh, ilmu lu terlalu tinggi. Gua ini belum bisa sampai di situ, saya bilang. Sebab umurnya dia sudah 50. Waktu itu umur saya masih 30. Jadi saya bilang, waduh, saya hormati dia begitu. Saudara-saudara, tapi dia mau ikut baca. Dan saya senang, dan saya tiap kali membaca bersama dia, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, supaya setiap kata-kata firman Tuhan itu betul-betul akan menjadi wujud hidup dan berkuasa. Ini mesti terjadi. Dan kesaksian hidupnya mesti ada. Dan betul, saudara. Ya, ketika anak-anaknya bilang, papa ini pergi gereja mau bikin mainan gereja. Di kelenteng papa lilinnya dimatiin, Yosuanya dipatahin. Sekarang pergi gereja mau bikin apa lagi pak di sana? Bisa kualat loh pak, dia bilang. Ini urusannya sama Tuhan Yesus gitu. Papanya ditakut-takutin. Dia bilang, aku ini sudah cari setan-setan tidak pernah aku temukan. Saya tunggu, mungkin dia bilang aku cari Tuhan. Gitu ya. Sebab ayatnya bilang kalau kamu cari Tuhan, aku akan menemui kamu. Saudara-saudara, lalu anaknya satu hari dengar papanya mau ke gereja, anaknya bilang, papa jangan main-main loh pak, orang pergi gereja enggak boleh merokok katanya. Padahal ini ngepul terus gitu rokoknya, duduk di sebelah saya itu satu pak di sini, satu pak di sini, enggak bisa berhenti dia, terus begitu. Saya enggak melarang dia. Tapi anaknya yang ngomong begitu, ya, karena anaknya takut kalau bapaknya ini nanti cuma main-main perginya. Bapaknya bilang apa? Oh, memang enggak boleh, dia bilang. Mulai sekarang aku enggak merokok, dikeremes semua 2 pak rokoknya, dan sejak itu dia tidak merokok lagi. Bukan saya yang ngomong, anaknya yang ngomong. Hasilnya dari mana? Dari dia membaca Alkitab. Mulai Yohanes pasal 1, terus baca terus. Tiap kali ketemu kita membaca terus ayat per ayat. Lalu kuasa firman yang hidup dan berkuasa itu masuk di dalam dirinya. Saudara-saudara, kita nggak bisa bilang, aku ini ikatannya A, B, C, D, tolong aku didoakan. Nah itu. Ya. Bukan Tuhan tidak bisa, tapi setelah kita mengenal dia, dia ingin supaya firman-Nya mengerjakan hidup kita. Oleh sebab itu dia ingin kita menjadi orang Kristen yang membaca Alkitab. Setiap Alkitab, ayat itu hidup dan berkuasa. Mungkin kata-katanya cuma maka, mungkin cuma dan, lalu, enggak tahu. Tapi bacalah dan engkau akan mengalami firman itu hidup dan berkuasa. Dia akan mendatangkan perubahan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Dilepaskan 18 tahun. Orang yang diborgol ini, saudara-saudara, siapa yang bisa melepaskan dirinya? Saudara-saudara,
Tidak peduli berapa lama, seberapa kuat ikatan iblis itu tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk melepaskan kita. Haleluya. Satu ketika Tuhan mengatakan, tanya sama seorang, kamu ini siapa? Legion katanya. Dia jawabnya, kita ini 6.000 pasukan di dalam satu orang ini. Kepada legion 6.000 pasukan itu pun Tuhan Yesus bisa memerintahkan dia keluar dari orang itu. Dan dia mesti meninggalkan orang itu. Saudara-saudara, inilah Tuhan Yesus. Haleluya. Apapun yang menjadi keterikatan kita itu bisa dilepaskan oleh Tuhan. Yang kedua, dirasuk roh. Orang itu sakit atau dirasuk roh. Nah ini, ya saudara-saudara, di zaman Tuhan Yesus, seringkali Tuhan itu hanya mengerjakan apa? Menyembuhkan. Karena di zaman itu, iblis dan setan itu dianggap sebagai penyebabnya dari macam-macam penyakit sampai sakit jiwa. Ya, jadi kalau misalnya saudara ketemu dengan orang-orang yang zaman-zaman dulu punya itu ya saudara ya, tradisi-tradisi, oh iki gawon pikir orang pinter sana lo gitu loh. Kan ini sakit kepalanya ini sudah lama sekali gitu ya toh, sampai mesti gini-gini terus gitu. Nah itu bawaan ke sana gitu ya. Karena apa? Di sini ya setan duduk di sini. Ya saudara. Jadi ada saja yang mereka lakukan karena konteksnya begitu. Oh semua sakit itu pasti dari si iblis dan setan. Nah saudara-saudara sekalian, perhatikan ini, Tuhan Yesus memang dia membangkitkan anak perempuan yang mati, ya. Dia menyembuhkan orang buta yang sejak lahir, ya, dia menyembuhkan penyakit pendarahan 12 tahun. Dia menyembuhkan orang yang kerasukan, kesurupan. Dia menyembuhkan 10 orang kusta. Dia menyembuhkan orang bisu tuli. Yang jelas waktu itu dia ngomong, ya si jahat, si iblis yang menguasai mulutnya dilepaskan. Nah ini, saudara-saudara. Jadi memang iblis dan setan itu dianggap sebagai penyebab berbagai macam penyakit. Dan Tuhan Yesus dengan kesembuhan-kesembuhan yang dia lakukan, tujuannya bukan hanya melepaskan saja dari penyakit, tapi juga menyelamatkan jiwa orang itu. Haleluya. Saudara akan tahu bahwa rata-rata banyak penyakit itu juga karena ada roh yang menguasai manusia. Ada roh yang menguasai manusia. Saya punya beberapa kawan. Saudara perhatikan, kalau orang sudah sakit diabetes, diberitahu jangan makan manis-manis. Pasti dia makin melawan. Curi-curi ingin cari yang manis. Itu umum. Ya. Ngomongnya apa? Iya, anyep enggak enak. Kalau lihat manis adem, waduh segernya bukan main, rasanya itu puas gitu. Itu, ya. Nanti kita akan melihat itu juga, saudara-saudara. Ini, yang ketiga ini akan kita lihat. Kenapa terikat? Ada orang yang addicted, terikat. Karena apa? Ada tipu muslihat iblis yang mengganggu dia. Addicted itu didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk mengontrol. Sehingga orang akan berkata begini, kalau enggak gini aku enggak bisa. Ya, karena apa? Dia tidak mampu untuk mengontrol perilakunya. Apalagi dengan penggunaan sesuatu barang tertentu yang membahayakan dirinya. Sampai yang begitu pun karena sudah addicted, dia tidak bisa mengontrol. Nah ini saudara-saudara ya,
Waktu kita senang, waktu kita happy, senang, tubuh kita itu mengeluarkan dopamin. Dopamin itu molekul sel-sel yang memberi perintah kepada otak kita. Brain reward center. Di situ dikasih pesan. Enak toh? Seneng toh? Nyaman toh? Gitu. Nah, ini pesan ini masuk sini. Ya, pesan itu masuk. Dopamin itu kirim pesan itu. Enak toh? Nyaman toh? Seneng toh? Makanya lagi gitu. Nah, ini yang membuat terus lagi. Membuat lagi dan membuat lagi. Dan akhirnya kita sudah kejebak. Saudara-saudara sekalian, kita mesti tahu hal ini. Puji nama Tuhan. Jangan sampai kita ditipu oleh iblis. Dopamin itu baik. Tapi kalau dia terlalu banyak, ya, dia akan mendatangkan efek yang negatif. Sebab tadi itu, kalau sampai enggak begitu, enggak bisa senang. Kalau enggak sampai begitu, enggak bisa enak. Jadi dia minta terus dan minta terus untuk diisi terus dan diberi terus dan dilakukan terus. Saudara-saudara, mari kita semua mau mengerti. Ada hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi berbahaya buat hidup kita. Contoh, orang kalau hipertensi, sudah kan dibilang toh, orang hipertensi itu pertama jangan gampang naik darah, marah itu loh. Jangan. Ada satu saudara yang gitu, kalau marah itu sampai mukanya merah gitu. Terus saya tanya, kalau habis ngamuk gitu enak tak? Sebab ngamuk itu terus itu. Tiap hari mesti 2-3 kali. Kayak makan sarapan, makan siang, makan malam gitu. Jadi ini saya tanya, toh enak tak? Gitu loh. Terus beliau, gak enak. Mari ngono cekot-cekot ndasku. Saya bilang, oh ada ndak enaknya juga. Tapi terus, ndak bisa lepas. Dan ini yang buat apa? Koroner. Buat apa? Stroke. Ya, ndak bisa lepas. Karena apa? Tahu itu ndak bisa dan ndak boleh, itu bahaya, ndak enak. Tapi di sini dopaminnya itu ngomong gitu loh. Ke ya brain centernya. Enak toh, lega toh, puas kan. Tuh orang yang mbok amui sampai ndredeg kabeh gitu loh, ya toh. Sampai gini-gini loh. Waduh enak toh. Loh ojo digini-gini no sakno dia itu. Saudara-saudara. Nah itu. Jadi kita mesti tahu saudara-saudara. Kalau sampai itu terus menjadi ketagihan dan menjadi kebiasaan kita, yang rugi diri kita. Ini seorang bapak. Ini mata kaki ini, telapak kaki sudah dipotong sampai mata kaki ya. Saya sudah bilang, waduh Om, ini mestinya itu ya, kasih insulin aja lah paling gampang. Makan orang sudah umur 80 lebih, enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu. Yang larang itu kualat. Kasih dia makan apa saja tapi insulinnya diperbanyak gitu loh. Nyuntiknya itu sekali itu dosisnya ditambahi 3 kali gitu. Nanti tapi pagi siang malam gitu, terus gitu. Enggak apa-apa karena memang dia tidak menghasilkan insulin gitu. Enggak ada bahayanya. Ya. Tapi gitu. Iya malas Lukas. Loh, makan enggak malas, masuk insulin malas. Suruh orang lain loh, dari belakang saja dia cep gitu ya. Ayo makan, oh makannya banyak. Ini gitu loh. Jadi suruh orang lain toh gitu. Sampai potong. Sudah potong, kering bagus. Sudah tahu sekarang hari-hari ini tangannya sini muncul bendol-bendol segini-segini. Kakinya juga, dan ini semua gula dari dalam itu keluar terus jadi begitu. Ya, untuk mengatasi itu gampang? Enggak gampang juga. Sudah enggak? Ada itu insulin di sana.
Tapi aku, males lah, dia bilang gitu. Loh, males, RW masih suka. Babi kenyil-kenyil itu masih suka. Ya, buntut itu masih suka. Waduh, duren itu masih suka. Tapi suruh nambah insulin aja nggak mau. Nah itu loh, saudara-saudara. Karena apa? Ada roh. Dopamin itu memberitahu ke sini, lalu ada roh yang menguasai itu. Membuat dia tidak bisa terlepas. Ya, yang satu ini sudah jadi korban. Sudah stroke, tensinya tinggi, tapi pembantunya disuruh nyorong di kursi roda. Pergi keluar, karena di jalanan kecil di kampung itu ada orang jual soto kerincing-kerincing itu. Konir sama garam itu. Tapi kok ya iso enak gitu. Ya, semua langganan, ada banyak yang langganan di Indomaret di Utara 1 itu. Makan malam itu sampai antri bukan main gitu. Yaitu konir sama garam. Ya, 10.000, 12.000 orang antri. Dagingnya tipis-tipis gitu. 4 potong, enggak mungkin lebih dari itu. Ini bawa sangu dia, khusus bawa sangu. Ya, 30.000. Dia beli, makan 1 mangkok 15.000. Terus dia bilang, "Pak, mana siji? Asinono, ojo gak asin, anyep gak enak. Asini lagi." Dan itu dilakukan terus begitu. Sudah tahu, tapi mau terlepas gak bisa. Karena dopamin itu memberitahu, enak-enak, wista. Enak-enak gitu. Dan kalau dia sudah merasa enak, lalu dia lupa minum obatnya, ya langsung mencetat ini, jeret gitu. Sudah kambuh kedua kalinya, waduh gak ketulungan, berangkat. Mungkin buat dia berkata, untung aku makannya banyak, jadi puas. Habis mati tidak bisa makan. Ingat ya yang masih muda-muda ya. Nah itu. Saudara-saudara sekalian, jadi kita mesti tahu tidak mampu untuk mengontrol. Walaupun itu berbahaya. Tidak mampu untuk mengontrol. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian ada banyak hal. Mungkin tentang makan, yes. Hal-hal yang lain. Seperti obat-obatan dan lain sebagainya ya. Orang khawatir itu saja menyebabkan banyak sekali masalah yang tidak penting-penting gitu. Khawatir saja. Dan ayat Alkitabnya jelas memberitahu dengan khawatir tidak ada seorang pun bisa melanjutkan harinya 1 hari pun. Kalau masih ada orang bisa khawatir dan masih bisa hidup 1 bulan, Alkitab tidak cocok. Dan ternyata memang betul, orang dengan khawatir tidak bisa hidup bahagia. Saudara-saudara, ayo kita semua mau terlepas. Pikiran buruk, dosa-dosa tersembunyi, ya apa saja kita mau lepas dari itu. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai yang ke-21. Saya ingin mengajak saudara membaca ini karena jemaat Galatia itu adalah jemaat yang asalnya orang-orangnya itu taat pada Taurat. Walaupun mereka taat pada Taurat, ya, tapi mereka itu tetap perlu diingatkan hal-hal ini. Karena ini memang adalah peperangan menghadapi daging tubuh ini. Kita ucapkan sama-sama. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara sekalian,
Mereka itu orang-orang yang tahu. Sehingga Rasul Paul ini perlu memberitahu, loh kamu ini dulu di bawah hukum Taurat, sekarang kita ada di bawah Injil. Injil kemurahan, Injil anugerah. Kenapa kamu mau lagi diperbudak oleh Taurat? Tapi ternyata di sana masih ada hal-hal yang seperti ini. Saudara-saudara, karena manusia itu tidak mampu lepas dengan sendirinya. Harus ada kuasa Tuhan yang menarik kebiasaan. Pohon yang sudah berakar ke dalam ini perlu ditarik keluar, dilepaskan. Baru kita bisa terlepas. Jadi izinkan Tuhan melepaskan. Haleluya. Supaya kita mengalami kebebasan. Dia memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Dan ini Galatia 5 ayat 22 dan 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kita ucapkan sama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Haleluya. Tuhan ingin kita memberi buah, memberi hasil. Kayak apa? Pohon itu kalau berbuah itu, pernahkah saudara melihat kalau dia berbuah itu pohonnya di sini urat-uratnya keluar semua, kira-kira begitu? Kayak orang kalau mau berbuah itu mesti ngeden gitu loh saudara-saudara. Ya. Kalau orang mau berbuah kan ngeden gitu ya. Sehingga urat-uratnya, ada orang malah kalau ngeden itu sampai putus. Sampai pecah, sampai banyak yang mati di kamar mandi. Karena itu tadi. Apakah berbuah seperti itu? Berbuah itu ya dengan alami dia berbuah. Secara alami dia berbuah. Karena apa? Ada kekuatan di dalamnya. Ada roh Tuhan di dalamnya. Sehingga dia bisa menghasilkan, mengeluarkan ini. Sukacita, kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu akan terjadi. Oleh sebab itu saudara, ini aplikasinya. Yang pertama, buanglah. Buanglah. Efesus pasal yang keempat. Dia itu menjelaskan, setelah kamu mengalami jadi manusia baru, sekarang ini yang perlu kamu lakukan. Orang Efesus itu orang yang dikuasai oleh penyembahan berhala. Kota Efesus. Beda dengan Galatia. Ya, ini dikuasai oleh penyembahan berhala. Lalu sekarang Tuhan mengingatkan supaya mereka mulai sebagai manusia baru, kamu mesti punya pikiran baru, langkah-langkah praktis yang dibutuhkan sebagai orang manusia baru. Ya, nggak bisa kita hidup dengan sebutan ditebus oleh darah Yesus, tapi kita hidup sebagai manusia lama. Ini kan cuma kasih merek. Nah, kita ini di label orang apa aja udahan, saudara. Maling lu, penipu lu, gitu. Ini labelnya udah banyak gitu. Sekarang kita cuma nambahi lagi anak Yesus gitu. Cuma label aja. Tapi kita perlu mengalami Tuhan mengubah hidup kita. Dijadikan manusia baru. Sehingga muncul ayat ini, ayat 25. Ya, ayat 25. Menyebut, karena itu buanglah dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ayat 27, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Ayat 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, kalau dulu kita membuang tidak bisa. Tapi setelah menjadi manusia baru,
Roh Tuhan ada di dalam kita, kita bisa diberitahu, buanglah. Bisa mengerti saudara-saudara ya? Kalau orang lama, manusia lama, enggak bisa diberitahu. Dia perlu baca Alkitab. Karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Dari situ nanti dia mengalami kelepasan. Puji nama Tuhan. Nah, harusnya dosa itu dibuang. Tapi manusia itu sering lebih suka kompromi dengan dosa. Ya, obat-obatan dalam tanda petik itu mestinya dibuang. Tapi seringkali ada yang mau coba-coba. Ada yang merasa, aduh justru aku butuh. Gosip itu mestinya dibuang. Tapi kalau makan nasi campur tidak ditambahi gosip seperti makan tidak ada kerupuknya. Jadi kurang renyah gitu. Seperti tidak ada torenya, babi crispy-nya. Mesti ada yang nambahin gitu loh. Saudara-saudara, sekali lagi dopamin itu positif. Tapi dia akan menjadi jelek saat kita pakai untuk hal-hal yang negatif. Karena dia akan memberitahu, negatif memang, tidak boleh mestinya. Tapi enak toh. Makanya lagilah gitu. Dalam semua hal. Ya, dalam semua hal. Saudara-saudara, oleh sebab itu pesannya buanglah. Ayat 27 tadi mengatakan jangan memberi kesempatan kepada iblis. Coba kita ucapkan sama-sama. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Jangan diberi kesempatan. Kain itu hanya gara-gara. Loh, dia hebat ya. Persembahannya, loh, sampai ke surga ya. Gitu. Hanya gara-gara gitu Habil dibunuh. Jadi saudara-saudara, iri hati, jealous, itu semua sudah ditinggalkan. Iri hati, jealous itu sebetulnya begini saudaraku. Kita enggak sampai ke sana, tapi hati kita ini membandingkan terus. Oleh sebab itu ya, membandingkan diri dengan yang lain itu racun. Ya kita apa adanya saja gitu. Kalau punya emas 2 kilo gantungin semua di sini. Apa adanya gitu. Ya, saudara. Kalau ada tembaga ya tembaga aja pakailah gitu. Apa adanya. Itu namanya kena dopamin tadi. Ya toh? Di sininya ngomongnya gitu. Loh apik toh? Enak toh? Ya. Loh kamu lebih dari yang lain loh. Lihaten gitu. Saudara-saudara, dopaminnya baik. Tapi ngomongnya apa ke sini? Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Haleluya. Gara-gara ingin. Orang itu, waduh. Sekarang ini ada lagi. Selain pinjaman online, ya. Sekarang ada lagi, apa itu, yang isi-isi apa itu. Ya tahu, gampang kamu aplikasi kamu langsung dapat 80 juta. Gitu. Apalagi yang suka telepon-telepon itu, marketing. Kartu kredit Bapak bisa mendapat 300 juta Pak. Gitu. Bunganya murah lagi gitu. Enggak apa-apa Pak, ambil saja Pak. Gitu. Saya beritahu dia gini, umurku 85. Kalau aku mati gratis tak. Kalau memang gratis tak ambilin sekarang. Sing akeh 3 miliar pisan. Loh iya toh? Terus nanti besok tak buatkan surat mati. Aneh-aneh gitu. Orang bikin begitu. Tujuannya apa? Supaya kita kejebak. Ya. Sehingga hidup jadi bingung, kacau. Hanya karena marah. Orang dibunuh. Dan hanya karena marah, dia langsung jadi stroke. Jadi begitu banyak, saudara-saudara, hal-hal yang kelihatannya remeh, biasa, kehidupan sehari-hari. Mungkin bukan dosa-dosa yang kita anggap besar, tapi merugikan hidup kita.
Saudara-saudara, oleh sebab itu sekali lagi, akar itu perlu dicabut. Hanya oleh kekuatan Tuhan, ini bisa dicabut. Diri kita tidak bisa mencabutnya. Apalagi tanah itu, hati itu tempatnya tumbuh apa saja. Sehingga Alkitab mengatakan, dari hati itu sumber segala. Itu sudah jelas. Sampai saya pikir, tanah aja menumbuhkan, lepasnya sulit. Sudah pernah lihat tembok di rumah kita, begitu ada celahnya sedikit, bisa tumbuh-tumbuhan liar? Pernah lihat? Sampai pecah itu temboknya itu. Karena dia dibiarkan tumbuh di sana. Jadi itu memang mesti dicabut. Jangan dibiarkan. Oleh sebab itu pesannya, buanglah. Haleluya. Buanglah. Yesus mati di salib, menang atas dosa, supaya hari ini kita berkemenangan atas dosa. Puji nama Tuhan. Yang kedua, jauhilah. Banyak nasihat tentang menjauhi. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7, jauhilah tahyul, dongeng nenek-nenek tua. Ini barang yang tidak ada bukunya, tidak ada catatannya. Alkitab yang ada kita tidak turutin, tapi yang dongeng-dongeng kita suka. Nah, ini bahaya, saudara. Satu hari ada satu keluarganya meninggal. Lalu ada di situ 2 orang yang sudah terima Tuhan, ya. Lalu saudaranya yang lain bingung, ini maunya diapakan ini saudara kita ini? Yang satu bilang, oh begini saja, begitu saja. Oh nanti mesti sedia tempat itu untuk bakar ini, bakar itu, dan lain sebagainya. Oh ngomongnya muter gitu lama. Terus yang satu bilang begini, ya wis ini kita sudah ngomong setengah jam lebih loh. Tidak diputusi, tidak berangkat-berangkat ini nanti gitu. Wis diputusi aja, di sini ada pendeta. Mau tanya pendeta atau masih mau rundingan gitu-gitu lagi. Kalau ini ada bukunya, itu tidak ada bukunya loh. Itu cuma katanya. Kalau ini ada bukunya. Nah, lalu yo wes melok gitu aja yang gampang. Kalau pendeta bilang apa? Oh gampang, pendeta bilang cuma 1, 2, 3. Loh gampang gitu dong, ya gitu, mau apa lagi? Terus mereka pikir, oh ya wes, ya sing gampang aja. Loh iya loh, bakari kertas satu-satu. Nanti mesti apa, kasih bunyi apa. Nanti kalau sampai orang-orangnya itu tidak pakai buku itu ngomongnya begitu. Ayo setiap saudaranya, anak-anaknya ini jenazahnya dijilatin gitu. Mau tak lu? Oh iya toh, karena sudah kadung ikut tahyul, dongeng-dongeng nenek-nenek tua itu bingung lalu nanti. Nah ini yang kita mesti perlu tahu ya. Jauhi. 1 Timotius 6 ayat 11, jauhi semuanya, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran. Ya. 2 Timotius 2 ayat 22, jauhilah nafsu orang muda. 1 Petrus 3 ayat yang ke-11, harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Haleluya. Ini memang saudara-saudara, ada banyak cerita tentang menjauhi ini. Kenapa dipesan menjauhi? Karena roh Tuhan sudah diberikan kepada kita. Jadi kita mampu untuk menjauhi. Haleluya. Kalau tidak ada roh Tuhan diberikan buat kita, kita tidak mampu menjauhi. Kita tidak mampu membuang. Ya. Haleluya. Saudara-saudara, jadi anak Tuhan seringkali suka mengentengkan kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan itu gratis. Tapi kita mesti sadar itu bukan murahan. Ya. Yesus mati di salib, dia menang atas dosa supaya hari ini kita berkemenangan atas dosa. Dia diberikan secara gratis, tapi dia bukan murahan. Haleluya. Yang ketiga, saudara-saudara, radikal untuk kabar baik.
radikal untuk kabar baik. Iblis itu selalu membisikkan begitu. Kamu ini gak perlu Tuhan-Tuhanan lah. Kamu udah terlalu jauh dari Tuhan. Kamu gak usah gereja-gerejaan lah. Ya, kamu tuh sudah berapa lama? Kamu cuma puter gitu. Gak perlu tertanam, bergereja yang benar, ya, yang serius, gak perlu lah. Gereja itu cuma sekedar kumpul-kumpul aja gitu. Waduh, nah ini. Waduh, kalau aku gak berani berdoa. Berdoa itu langsung ketemu Tuhan. Lah dosaku ini banyak, terlalu dalam. Pelayanan lagi, waduh lebih dekat lagi sama Tuhan. Melayani Tuhan gitu, ya kan? Melayani Tuhan kan? Pelayanan itu. Nah, waduh aku belum sempurna. Aku belum bisa baik. Ya, kalau bicara rohani, waduh jauh lah aku. Nah ini, saudara-saudara, kita semua mesti mengerti kalau iblis radikal untuk kabar buruk, kita harus radikal untuk kabar baik. Haleluya. Walaupun dosamu terlalu dalam, kasih Tuhan cukup dalam untuk mengampuni dosamu dan mengeluarkan kamu dari keterpurukanmu. Haleluya. Kalau kita terlalu jauh dari Tuhan, tangan dan kasih Tuhan itu cukup panjang untuk memeluk kita dan membawa kita kembali pulang. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, jadi mungkin kita sudah melakukan banyak kesalahan-kesalahan di berbagai macam area. Hidup sudah kacau balau. Tapi kasih Tuhan cukup lebar untuk menyintai kita, untuk memulihkan kita semua. Saudara-saudara, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Mungkin kita pikir, waduh Tuhan masuk bisa pakai hidupku. Walaupun sudah hancur berantakan, Dia masih bisa memperbaiki lagi dengan tangannya sebagai penjunan untuk menjadikan kita alatnya yang berguna di tangan Tuhan. Jadilah radikal untuk kabar baik. Haleluya. Jangan kita lupakan ini tugas setiap anak Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dunia kita perlu. Sebab dunia sudah ditipu oleh iblis begitu luar biasa. Anak-anak kita membutuhkan, generasi kita membutuhkan. Saya baru-baru ini dikirimin videonya orang-orang tua protes karena mata kuliah kurikulum tentang LGBT itu dimasukkan di sekolah SD. Sejak SD dimasukkan. Supaya apa? Supaya anak-anak bisa bebas menentukan pilihannya. Aku laki atau aku perempuan. Ya. Atau aku ini bisa dua macam ACDC. Saudara, sangat menyedihkan. Radikallah untuk kabar baik. Haleluya. Yesus mati di kayu salib, Dia menang atas dosa, supaya hari ini kita berkemenangan atas dosa. Tidak peduli ikatan dosa itu berapa besar, Yesus sangat memperhatikan kita. Dan kita sebagai pengikut-pengikut Yesus, kita juga mau peduli dan memperhatikan sesama kita. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, kesimpulannya, Roma 8 ayat 37 sampai 39. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Kita ucapkan sama-sama. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Dan kita baca ayat 39 kalimat yang terakhir. Tidak ada yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Bukan karena kitanya, tetapi karena roh Tuhan yang ada di dalam kita.
1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Kalimat yang terakhir mengatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kita ucapkan sama-sama. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Haleluya. Saya percaya kemenangan Tuhan berikan bagi kita semua. Ada sebuah video untuk mengakhiri khotbah ini. Kita akan menyaksikan video ini sejenak. Halo semua, nama saya Daniel. Usia saya 17 tahun. Saya bergereja di Alpha Omega Church di Kupang Timur sejak 2011. Diajak teman saya Benaya. Setelah diajak, saya rutin ibadah tiap minggu. Saya dibesarkan di keluarga yang gak kenal Tuhan. Saya 5 bersaudara, 3 perempuan dan 2 laki. Dan saya paling bungsu dari kami berlima. Kakak saya ketiga dan keempat memiliki lemah mental. Keadaan keluarga kami juga tidak baik. Ayah dan ibu saya cekcok tiap hari mempeributkan masalah ekonomi. Dan itu hampir tiap hari saya dengarkan. Sejak itu saya sering berdoa agar ada jalan untuk masalah keluarga ini. Setiap hari saya memohon Tuhan supaya memberi solusi untuk keluarga saya. Tapi suatu ketika orang tua saya bertengkar begitu hebat sampai ayah saya hampir membukul ibu saya di depan saya. Untungnya saat itu saya sempat hentikan. Kejadian itu membuat saya kecewa sama Tuhan dan sempat berpikir, Tuhan, kenapa kamu taruh aku di keluarga ini? Saya merasa nggak ada yang bisa mengerti perasaan saya. Di rumah, di keluarga, nggak ada yang bisa paham. Nggak ada yang bisa saya ajak ngobrol. Nggak ada yang pernah menanyakan keadaan saya. Apakah saya baik-baik saja? Sampai saat itu, saya juga merasa bahwa Tuhan pun kok sepertinya nggak peduli dengan saya dan keluarga saya. Dari situ saya mencoba mencari pelarian. Saat ketemu dengan teman saya, dia menawarkan obat ke saya. Kata dia, kalau kamu pakai ini, dijamin pasti bisa dapatin ketenangan. Karena waktu itu saya juga suntuk, nggak ada yang mengerti saya juga nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Dan yang saya cari memang ketenangan. Jadilah saya coba yang ditawarkan dan dia benar. Beberapa jam kemudian saya merasakan ketenangan yang selama ini belum pernah saya dapatkan. Setelah mencobanya sendiri, setiap hari saya beli obat itu dari teman saya. Hampir setiap hari saya mengkonsumsinya, mulai dari pil koplo, double L, alprazolam, dexamon, dan lain-lain. Biasanya saya dan teman saya pakai itu di kelas waktu pelajaran saat kami kelas 11 SMK. Kadang saya nggak punya uang buat beli itu, teman saya bantu belikan supaya saya happy. Di situ saya merasa senang punya teman yang mengerti perasaan saya. Karena keluarga saya sendiri pun nggak ada yang mengerti perasaan saya. Dan kalau ditanya kenapa saya coba itu, salah satu faktor utama selain bikin tenang adalah ayah saya sendiri. Saya tidak merasakan kasih sayang seorang ayah. Ayah saya masih hidup, tapi saya tidak merasakan perannya. Kadang kalau lihat anak lain bisa bahagia dengan keluarganya, terutama dengan ayahnya, saya berpikir, kenapa ya orang lain bisa bahagia dengan keluarganya? Sedangkan saya merusak diri sendiri karena keluarga saya sendiri. Dari situ saya jadi nggak pengen melihat keluarga orang lain bisa bahagia. Saya pengen juga orang lain bisa merasakan penderitaan yang selama ini saya rasakan. Setelah kurang lebih 6 bulan mengonsumsi obat-obatan itu, tiap hari saya mulai merasa hilang. Saya hilang arah, hilang tujuan, dan gak tahu apa dengan hidup saya. Tapi saat masih aktif datang ibadah AUJTKT, suatu kali di salah satu ibadah saya ketemu Ko Elia. Di situ saya pertama kali terbuka ke seorang pendeta tentang semua keadaan saya. Setelah Ko Elia mendengarkan cerita itu, Ko Elia menaruh tangannya di kepala saya dan berdoa. Selama saya didoakan, saya merasakan ada mujizat masuk ke dalam diri saya.
Dari momen itu saya memutuskan ingin berhenti memakai obat-obatan yang saya selama ini gunakan. Dan apakah saya langsung berhenti? Tidak. Makin saya ingin berhenti, justru rasanya makin pengen memakai lagi. Berkali-kali seperti itu sampai tidak bisa ditahan dan saya memakai lagi. Beberapa minggu kemudian, Ko Elia menanyakan kabar saya lewat DM Instagram. Saat itu menjawab bahwa saya makin parah. Ko Elia memberi semangat untuk saya berubah. Tapi saya jawab, tapi saya sudah terlalu jauh untuk kembali. Yang kemudian dibalas, tidak ada yang terlalu jauh bagi Tuhan. Dari situ saya merasa bahwa Tuhan yang berbicara lewat Ko Elia. Dan dari momen itu saya berkomitmen untuk saya mau benar-benar berhenti. Dengan kekuatan saya sendiri saya tidak akan bisa. Tapi dengan kekuatan Tuhan, saya tahu Tuhan akan mampukan saya. Sejauh ini sudah 2 minggu lebih saya tidak memakai obat-obatan itu lagi. Saya tahu saya masih sangat baru, tapi saya juga tahu Tuhan baru juga berkarya dalam hidup saya. Masih akan ada banyak hal lagi yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saya. Saya masih berproses dan belajar, tapi saya mau dibentuk oleh Tuhan dan hidup dalamnya. Saya sangat bersyukur Tuhan tidak menyerah dengan saya. Saat saya merasa terlalu jauh, Tuhan justru yang memanggil saya kembali. Bersyukur juga untuk Alpha Omega Church yang benar-benar menjadi rumah sakit untuk orang berdosa seperti saya, untuk bisa dijembatani kembali kepada Tuhan lagi. Untuk Anda yang masih bergumul dengan dosa atau kebiasaan buruk lainnya, yuk kita tetap semangat. Kalau Tuhan itu tidak menyerah dengan kita, mari kita juga tidak menyerah dengan diri kita sendiri dan tidak menyerah untuk hidup sesuai dengan kehendak dan jalannya Tuhan. Kita doakan Daniel, Tuhan melindungi dan menjagai dia terus, supaya di dalam hidupnya dia mengalami Tuhan lebih dalam. Juga bagi kita semua, ada 3 cara kemenangan atas dosa yang dapat kita lakukan dalam hidup ini adalah membuang, menjauhi, dan makinlah radikal untuk kabar baik. Ini semua dapat terjadi bila kita membaca Alkitab, karena dia adalah hidup dan berkuasa. Kata-katanya hidup dan berkuasa. Ngerti nggak ngerti baca, kata-katanya hidup dan berkuasa. Dan dia akan membangkitkan kita 18 tahun memberitahu tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Seseorang untuk mendengar seorang muda yang seperti ini, tahu-tahu muncul dan dia mengatakan, "Hai ibu, penyakitmu disembuhkan." Siapa bisa percaya? Mungkin kita membaca Alkitab sesuatu yang mungkin kita pikir, apa yang mesti aku percayai? Yesus datang ke dunia ini tidak ada yang nganggep. Tapi setiap orang yang percaya dia mengalami perubahan besar. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Dia Tuhan Yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi dia tiada yang mustahil. Dengan mengangkat tangan, yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Haleluya. Menang semuanya. Bagi dia tiada yang mustahil. Akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan.
kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku, ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihak. Sekali lagi dengan iman kita sama-sama. Akan menang bersamamu. Amin. Kemenangan telah Dia Kemenangan itu sediakan. sudah dari tangan setiap kita. Haleluya. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di Sekali lagi dengan hati kita percaya kuasa. akan menang bersamamu. Amin. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di pihakku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, nyatakan diri-Mu di antara kami saat ini, Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sedang melawati kami umat-Mu, dan tidak ada yang terkecuali. Bagi setiap kami yang ada, Tuhan, nyatakan diri-Mu bagi kami. Engkau yang mendengar doa-doa kami, dan kami percaya Tuhan, kekuatan Tuhan akan memampukan kami. Haleluya, untuk membuang, untuk menjauhi, dan menjadi radikal untuk kabar baik. Haleluya, kami memuliakan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kami perlu. Ya Tuhan, bagi yang datang dengan sakit, atau anggota keluarga kami yang sakit, kami menyebut nama-nama mereka. Kami memegang bagian tubuh kami yang sakit, dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan. Karena semua roh-roh yang mengganggu dan mengacaukan tubuh kami dilepaskan, dibebaskan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan Engkau. Setiap anak-anak-Mu, Tuhan memberikan kemenangan. Haleluya. Dalam setiap pergumulan kami, Tuhan melihatnya, dan Engkau ingin kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Roh Tuhan yang ada di dalam kami lebih besar dari roh yang ada di dunia ini, membuat kami terus memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Umat-Mu sebentar akan pulang. Terimalah segala berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua yang terbaik dari surga, yang terbaik di bumi. Berkat rohani, berkat jasmani menjadi bagian kita semua. Tuhan memberkati dengan berkat berlimpah-limpah, memperluas daerah dan pengaruh kami hanya untuk kemuliaan Tuhan, menjauhkan kami dari semua malapetaka, penyakit, supaya kami dapat berguna bagi sesama kami dan kerajaan sorga. Kami menyambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita mengatakan, Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.